Katanya mahal buang-buang duit dan perempuan sejati seharusnya bisa lahiran normal. Bahkan dia bilang kalau sesar kamu bayar sendiri. Akhirnya aku nahan sakit berjam-jam demi lahiran normal. Sampai tubuhku drop dan aku sempat koma. Udah gila nih laki nih. Welcome back to my channel, Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhatan. Jadi kemarin gue udah tanya sama teman-teman di Instastory, coba ceritain ke gue pengalaman terepik bareng sama orang yang paling pelit. Kita gosipin nih orang-orang yang paling pelit yang ada di muka bumi. Pinisirin ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Tadi dulu, minum dulu kopinya. Lucu banget kan gelas gue. Punya kakak yang selalu royal sama teman doang. Biasalah people pleaser. Pertama nih, dia selalu setoran rokok tiap kali nongkrong. Oh, kakaknya cowok berarti ya. Gak ada yang minta, cuma dia aja yang mau. Padahal mah takut gak ditemenin aja. Kedua, antar jemput temen pacar pakai mobil bokap. Ketiga, kalau makan di cafe hits dia yang nalangin dan banyak yang pura-pura lupa bayar. Sedangkan dia sendiri kalau di kos makan nasi kucing 10 ribuan atau gultik 1 piring doang. Pernah dia makan nasi sama kerupuk doang malah. Tiap nongkrong pun dia belinya yang murah-murah. Malah temennya yang royal. Dia juga pernah minjemin duit bayarin satu keluarga di resto sebesar 1 juta lebih. Waduh, karena si bapaknya bilang kartu ATM dan HP-nya ketinggalan. Ditungguin katanya mau ambil duit cash ke ATM, nggak balik-balik lagi. Ini semua kakak gue yang cerita ya. Gue cuma bisa misah-misuh karena lagi kuliah di negeri seberang. Dan bokap nyokap nggak tahu apa-apa. Aduh, ini sih pelitnya keterlaluan ya. Kalau menurut gue ya, kalau pelit sama hemat itu beda guys. Kalau pelit dia tuh punya uang, tapi uangnya nggak mau dipakai untuk kebutuhan dirinya. Kalau hemat dia bisa tahu nih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, uangnya itu dipakai buat yang kebutuhan aja, bukan yang keinginan. Oke, ini menurut pendapat gue aja guys ya. Lanjut, pernah punya sahabat super bucin sampai kurus. Nggak cuma itu kak, nih sahabat gue bikin dompet gue kurus juga anjir. Apa nih? Pacar pertama dia beda 5 tahun. Waktu itu kita masih SMA dan cowok itu udah kuliah. Pas si cowok ultah dia bikin surprise terinspirasi dari Awkarin zaman apa nih? Hubel? Apa sih? Tapi pasti tahu dong Awkarin ya. Sampai nyawa mobil BMW yang diisi balon-balon terus ngasih buket bunga black rose gitu. Pakai duit siapa? Ya gue turut andil. Hah? Gimana? Dia pakai duit lo gitu? Bentar. Karena nggak tega akhirnya gue ikut patungan. Mau nyerpresin pacar. Tapi sahabat ikutan susah ya. Pas dia ultah cuma diajak ke bukit malam-malam makan Indomie sama tuh cowok. Jomplang. Katanya gitu aja tetap romantis. Udah gitu dia pernah ngasih carrier gunung 5 juta karena si cowok pendaki. Apa sih carrier gunung tuh apa sih? Kayak tas gitu kali ya. Coba ada yang tahu? Komen. Iya, goblok juga sih gue terlalu sabar sama sahabat gue ini dari SD. Udah gitu cowoknya pernah bilang suka banget sama Hayley Williams, vokalis Paramore. Dan sahabat gue sampai diet mati-matian sampai kurus kayak Hayley dan rambutnya dicat merah. Sekarang sahabat gue lari ke Dubai sama suaminya jadi TKW. Untungnya dia masih nyicil utang-utangnya. Hah, udah nikah masih bayar utang tentang mantannya ini? Iyalah, kalau enggak gue sebarin foto mesum. Waduh, ama tuh mantan sekongnya. Masih ada karena dia salah ngirim di Charlotte. Tunggu, otak gue nggak nyambung nih. Jadi temen lo cowok, pacarnya cowok, sekarang udah punya istri di Dubai, tapi masih bayar utang gara-gara ngebucinin mantan. Gitu bener gak sih? Bener ya? Coba komen. Aplikasi Charlotte apaan ya guys? Ada yang tahu gak? Share it kali kak? Share it bukan? Iya deng. Ini tuh banget. Gue tuh heran, punya teman sama saudara semuanya pelit. Minjem duit ke abang sendiri pelitnya minta ampun. Padahal dia kerja di Jakarta dan jarang pulang kampung. Minjem duitnya kenapa dulu nih?
nih? Minjem duit sama teman sekantor banyak alasan dan akhirnya gue dijauhin. Oh, hobinya minjem duit ya, say? Ke sahabat dari kecil malah perhitungan, padahal gue juga udah nyicil utang sebelumnya. Padahal ya, gue kan minjem bukan buat aneh-aneh. Gue tuh selalu loh bantuin orang-orang sekitar. Tapi ketika gue lagi sulit, gak ada yang bantu. Apa mereka gak mikir kalau suatu saat mereka butuh gue juga? Tapi ya udahlah, mungkin emang harus cari circle lain yang lebih dermawan. Bentar. Ini kesulut emosi nih Rachel Goddard. Maksud lu gimana nih dari ke circle satu ke circle lainnya? Selesai karena lu minjem duit mulu nih. Kalau gue perhatiin lu ceritanya minjem duit mulu sama abang lu. Minjem duit sama teman kecil yang kemarin utang masih dicicil. Minjem duit ke teman kantor. Aduh, duh. Tapi emang bener sih ya. Soal minjem duit ini gue belajar sesuatu. Jangan pernah minjemin duit ke siapapun kalau lu nggak ikhlas. Jadi kalau ada orang yang minjemin duit, udah kasih aja dan tidak usah berharap dia bakal balikin. Oke, itu pun kalau lagi punya duit ya. Itu pun kalau lo lagi punya rezeki yang banyak gitu, bisa bantu. Tapi cukup sekali aja, karena orang yang kebiasaan minjem duit itu ya, dia akan semakin males. Dia males berusaha ya. Ya udah, ntar minjem duit lagi, gali lubang tutup lubang. Bener. Kayak pengalaman sekali. Jadi ya, kalau ada orang yang mau minjem duit, udah kasih aja tutup mata kalau ada duit, dan jangan pernah dibantu lagi. Cukup sekali ya. Tuman, kapok banget bawa teman liburan yang ternyata pelitnya kan main. Karena dia maksa-maksa pengen ke Thailand, akhirnya hayulah kita bawa dia. Dari awal aja udah nanya-nanya, tiket yang paling murah apa? Pesawat yang paling murah aja, ekonomi aja ya. Pokoknya yang paling murah, gak usah sok-sok kaya lu. Gitu masa, siapa juga yang sok kaya? Orang kita selalu backpackeran juga. Udah gitu dia sendiri yang bawaannya paling rempong. Sampai bawa nasi instan yang saset itu dari rumah. Jir, katanya kalau di sana takut mahal dan dia harus banget makan nasi. Terus bawa abon teri kering dari rumah. Udah di sana kita mau jajan-jajan, dia nggak mau. Katanya kok mahal ya, kirain street food di sini murah. Gue makan nasi abon aja, kaki gue tuh udah mau copot, tapi disuruh jalan pakai tuk-tuk sempit-sempitan. Pasti aja dibilang manja kalau kita nggak mau ngeluarin duit ekstra, kayak pas mau ganti hotel dan sewa Grab car. Puncak komedinya apa coba? Pas kita baru landing Jakarta, gue dapat telepon dari hotel terakhir kita check out. Katanya salah satu dari kita ada yang nyuri spray kasurnya. Pas dicek si teman gue yang pelit ini ternyata klepto juga, anjir. Katanya bahannya bagus. Di situ kita langsung suruh dia transfer duit charge sekitar 5 jutaan. Langsung kita cut off tuh orang. Aduh, bener sih. Gimana ya, kalau misal kita traveling bareng, seenggaknya kita tuh punya tujuan yang sama. Kita mesti tahu nih nanti kita mau jajan apa. Jangan sampai ekonominya tuh terlalu jomplang dan gak bisa saling toleransi. Yang satunya mau bintang 5, yang satu maunya Oyo, yang satu maunya Airbnb. Itu rada susah tuh buat nyatuin ya. Nggak usah ekonomi yang sama, tapi kalau bisa jangan yang terlalu jomplang. Bingung banget kalau kita mau jajan pakai duit sendiri terus dikatain Sok-sok kaya sedangkan dia cuma mau makan bekal dari rumah. Aduh abang, bukan maksudku begini bang. Bener nggak sih? Coba menurut lo gimana guys? I hope you relate this Rachel. Tapi aku selalu ngasih apapun ke anak, anything ya. Aku punya 2 anak, tapi somehow aku lebih suka treat anakku yang pertama. Anakku yang kedua belongs to her dad. Maksudnya? Jadi beda gitu, oke. Gak tahu ya kenapa, tapi kayak udah ada porsinya masing-masing. Maybe dari looks dan sifatnya aku dan anakku pertama itu lebih mirip. Jadi aku suka beliin dia mainan, apapun yang dia mau. And suamiku somehow juga ngasih mainan yang mahal ke anakku yang kedua. Jatuhnya kayak berlomba-lomba ya, karena aku pun pengen ngasih yang lebih dari suamiku. Aku pernah sampai jual saham bisnis restoku supaya anakku yang pertama bisa masuk international school. Anakku yang pertama dan yang kedua nggak mau sekolahnya sama. Tapi aku dan suami nggak pernah bahas ini. Like everything just fine. Is it wrong, Rachel? Gue nggak ngerti sih maksudnya gimana. Ini masalahnya kayak bukan pelit deh, tapi lebih ke pilih kasih ya nggak sih? Sejujurnya ketakutan gue kalau punya anak lebih dari satu adalah gue punya the favorite kid, dan itu nggak baik banget. Karena gue dari kecil gue nggak pernah ngeliat ya orang sekitar gue bisa cintanya tuh sama dari anak ke satu, kedua, ketiga atau berapapun anaknya, pasti ada satu anak favorit, dan itu sebagai anak sangat menyebalkan. Walaupun aku nikah muda,
tapi aku harus tetap sabar sama keputusanku. Dulu pas sekolah cinta mati dan sama-sama mutusin gak kuliah, terus nemenin dia bangun usaha dari nol. Apa-apa dikurangin dan dihemat-hemat. Kita sudah sama-sama nahan lapar bareng. Sampai dia tiba-tiba gak bilang jual perhiasan dan cincin kawin buat modal usaha warung kami. Tapi makin lama pelitnya makin bikin gila. Pas aku hamil dan dokter bilang harus sesar, dia langsung nolak. Hah? Katanya mahal, buang-buang duit. Nggak sanggup bacanya. Nanas teh. Katanya mahal, buang-buang duit, dan perempuan sejati seharusnya bisa lahiran normal. Bahkan dia bilang kalau sesar kamu bayar sendiri. Wah, udah gila. Udah gila nih laki nih. Akhirnya aku nahan sakit berjam-jam demi lahiran normal. Sampai tubuhku drop dan aku sempat koma. Untung keluargaku cepat-cepat bawa aku ke rumah sakit lain. Katanya bapakku sempat adu mulut sama suamiku. Untungnya aku bisa langsung ditangani sampai aku dan bayiku selamat. Setelah sadar, aku cerita dan keluargaku nyuruh aku untuk cerai sama suamiku. Udah cerai aja. Ada gila-gilanya kalau suami suruh istri bayar sendiri ya. Udahlah sakit, udahlah ngandung 9 bulan, lu kagak ngapa-ngapain gak mau bayar juga. Emang gak tahu apa kalau yang namanya mau punya anak itu gak cuman pikirin biaya lahiran doang. Gila loh. Sumpah ya, gue makin sini makin bingung sama cowok gue sendiri. Tiap gue minta hal kecil aja kayak parfum yang 200 ribuan atau ngajak nonton film yang udah gue tunggu-tunggu banget, pasti jawabannya nanti ya, atau lagi banyak keperluan lain. Tapi anehnya dia tuh gak kelihatan kayak orang yang bokeh. Nongkrong sama teman-teman, mabarnya jalan terus, ngopi di tempat skena, laptop baru buat gaming bisa kebeli. Tapi giliran buat gue, ya gitu deh, selalu banyak alasan. Gue jadi mikir, ini orang beneran sayang gak sih? Effortnya minim banget. Kadang kalau diajakin jalan aja suka ngeles, bilang capek lah, banyak kerjaan lah. Gue curiga bukan karena dia pelit, tapi jangan-jangan ada cewek lain. Soalnya kalau emang sayang ya masa sepelit itu sih? Gini. Kalau menurut gue ya, kalau cowok itu pelit ada 2 alasan nih. Yang pertama, dia emang bener-bener gak punya uang ya. Yang kedua, dia punya uang tapi dia gak cinta-cinta banget sama lo gitu. Karena kan menurut gue ya, sejatinya laki-laki itu kan juga manusia ya, yang kayak perempuan juga gitu, pengen ngeliat lo effortnya nih cewek buat gue apa gitu. Atau sekedar kayak kalau gue kasih ini lo kasih apa? Gue gak ngerti zaman sekarang itu effortnya cowok tuh dinilai dari materi gitu. Kalau dia gak beliin parfum berarti dia gak ada effort. Pikiran gue gak nyampe ke sana sih. Menurut gue effortnya laki-laki tuh ya lebih ke tanggung jawab sih. Misalnya mau nganterin sampai ke depan rumah tuh effort, bilang izin sama orang tuanya, mau ajak pergi itu effort, sesekali jajanin itu effort. Karena gue sebagai perempuan, gue tuh gak mau kayak dibeli gitu kesannya. Lo gue beliin parfum berarti lo harus gini. Jangan mau. Tapi kalau misalkan hadiah parfum tuh sebagai hadiah ulang tahun atau happy anniversary, it's okay. Tapi kalau sampai minta-minta tuh kayak gimana gitu. Karena sejatinya laki-laki kan juga manusia, sama kayak perempuan nih. Kalau gue kasih dia parfum, dia ngasih gue apa? Mungkin aja dia mikirnya juga kayak begitu, ya kan? Jadi tolonglah, jadi perempuan kalau masih pacaran tuh gak usah minta-minta, bisa gak sih? Mertua gue pelit kak dan suka memihak. Wow, seru nih kalau ngomongin mertua ya kan? Gue udah 3 tahun tinggal bareng sama mertua dan gak dibolehin punya rumah sampai dia meninggal karena suaminya udah gak ada. Suami gue suka dinas bolak-balik Kalimantan, jadi jarang di rumah. Masa ya di rumah tuh ada pohon duren dan tiap berbuah tuh duren gak dikasih ke gue. Alasannya biar gue gak susah hamil lagi. Dia sering juga beli makanan tapi buat anak gue doang. Beberapa kayak es krim tuh awalnya gak gue kasih dulu, tiba-tiba mertua gue yang ngasih duluan dan pas gue larang dikiranya gue yang ngiler. Oh, kasihan. Udah gitu pernah gue ditinggal sendiri pas pulang dinas 2 hari. Gue baru sampai rumah bingung dong, kok sepi, cuman ada si Embo. Ternyata mama mertua, suami dan anak gue liburan ke Melbourne seminggu. Nggak diajak. Kasihan banget. Coy, kok lu bisa nggak diajak? Kenapa? Tanpa persetujuan gue. Wah, gila-gilaan nih. Tanpa persetujuan bawa anak sih nggak boleh tuh. Bilangnya takut gue kecapean. Ini baru ngabarin pas gue udah nyampe rumah. Pernah juga pas lebaran dia bagi emas ke keluarganya dan gue doang yang nggak dikasih karena dia bilang gue kerja di BUMN dan bisa beli sendiri. Shit lah. Nggak, gue penasaran POV dari mertuanya kenapa nih Sampai nggak diajak ke Melbourne gitu. Parah banget. punya ipar super tajir tapi hidupnya dibatesin.
si paling frugal living, cenah. Dia overthinking kalau masa depan dia tuh bakal tiba-tiba miskin, gak punya duit atau bad luck. Jadi apa-apa mesti hemat. Seringnya dia pakai transportasi umum, punya mobil tapi nggak pernah dipakai, katanya buat invest. Weh, sejak kapan beli mobil itu investasi yang baik? Coy, lo beli mobil 100 juta sekarang, bulan depan harganya udah turun. Kagak ada tuh nama investasi. HP ada 2, yang dipakai satu pun cuma buat bales chat dan nggak punya sosmed. Frugal living tapi kadang makan sering numpang ke rumah gue, alasannya sambil nongkrong. Katanya lagi kalau gue lagi males masak ya makan mie instan sama ngewarteg seringnya. Dia juga suka nyinyirin gue kalau habis belanja dan nyuruh gue hemat, padahal gue nggak seroyal dia kalau traveling. Dia pernah punya bisnis tapi ngeluarin modal pelit dan gaji karyawan kecil. Akhirnya nggak ada yang sanggup dan bangkrut. Sekarang dia bantu nerusin bokapnya tapi penjualan gak naik-naik karena serba dibatesin. Akhirnya sekarang baru 45 tahun kena kanker dan duitnya habis buat berobat sampai ke Cina dan hartanya nggak bisa dinikmatin lagi. Kasihan banget. Jadi aku udah 5 bulan ini tinggal sama kakakku di kos dia karena aku nggak dapet kos-kosan yang oke. Dan kampusku lebih dekat dari kosan dia. Terus dia tuh pernah cerita pengen banget filler bibir karena nggak pede bibirnya tipis. Tapi udah gitu malah jadi serba pelit karena dia mau nabung buat filler. Akhirnya dia minta aku buat bayarin listrik, padahal gaji part time ku jaga toko nggak seberapa. Tapi kan lu numpang nih, numpang tinggal di kosan kakak lu kan. Air galon buat minum minimal buat sebulan, listrik dibatesin, AC kadang-kadang dimatiin padahal panas banget. Kalau udah numpang harus rela berkorban. Peralatan mandi, skincare, jajan kopi, kuota semua nebeng ke aku. Ya aku sabar aja biar dia nggak insecure lagi. Pas udah filler dia malah kayak diantep tawon. Kasihan. Aduh kasihan. Bibirnya persis kayak pantat monyet yang merah itu dan ternyata dia kena alergi fillernya. Jadi kudu dirawat hampir 3 minggu. Aduh kasihan banget ya, padahal kan lu tinggal dissolve filler bisa. Aduh. Kakak gue pernah ada masa pelit sampai nggak pernah jajan atau nongki sama sekali karena mau nonton konser. Ini namanya pengorbanan nih ya. Gue pernah mau minjem duit buat beli obat nyokap nggak dikasih. Terus gajinya malah ditabung di celengan. Buset, 2025 masih nabung ke celengan. Woi. Pas dibuka celengannya ternyata berkarat gara-gara kena air AC yang netes. Kasihan. Terus pas dibuka duit tuh udah rusak semua sampai bener-bener nggak bisa dipakai. Woi, kasihan. Temanku Courage, dia tuh teman kerja aku. By the way, aku sama dia karyawan toko perhiasan yang tiap hari tuh standby di toko. Saking pelitnya dia cuma punya 2 kemeja formal yang dipakai setiap hari yang udah dia pakai selama 3 tahun kerja di situ. Tiap hari bekal cuma telur ceplok tok dan tiap makan dia pasti mintain makanan aku. Kasihan banget. Pernah aku tegur, Meli atuh tong mentaan wae dak boga duit. Artinya beli dong, jangan minta terus, kan punya uang. Bahkan makeup parfum pun dia tiap hari mintain punya aku supaya dia tetap bisa nabung. Tapi kebutuhan dia tetap terpenuhi dengan mintain semua. Aduh, ini nyebelin banget nih punya temen kayak begini nih. Dan tiap kali aku tegur jawabannya selalu urang dek nabung jang kawin. Apa nih artinya? Aku mau nabung buat nikah. Anjir, sebel banget. Lu yang mau nikah temen lu disusahin. Bleguks ya. Akhirnya aku nggak pernah bawa makeup lagi dan kalau makan selalu di kantin, nggak pernah di toko lagi. Tapi Courage dia batal nikah sekarang, ditinggal sama cowoknya, mungkin karena terlalu pelit kali ya. Alhamdulillahnya dia udah pindah kerja, nggak setoko sama aku lagi. Kakak ipar gue yang di luar negeri 8 tahun menikah sama suami. Dia satu-satunya kakak ipar yang nggak pernah ngasih gue hadiah apapun atau sekedar uang jajan. Bentar, emang kalau kakak ipar itu wajib ya ngasih uang jajan atau ngasih apapun ke adik ipar? Enggak kan? Apa ya? Di hari nikahanku sama adiknya dia juga nggak kasih apa-apa. By the way, ipar gue ada 3, dia anak pertama. 2 ipar gue yang lain pada baik-baik semua. Suamiku anak bungsu, anak keempat. Dan ternyata dia bersikap seperti itu ke semua saudara-saudaranya dan sanak family yang lain. Ya udah, berarti emang dia orangnya kayak begitu, ya kan? Nggak cuma sama lo doang. Dia nggak punya personal problem sama lo. Bahkan ke mertua gue pun dia pelit. Pelitnya kenapa? FYI, ipar dan mertuaku tuh bukan tipe yang toksik ya. Tapi kalau ada pas bisa bantu, kita emang punya kebiasaan saling support gantian gitu.
itu. Dan gak memaksa harus bantu. Jadi kesadaran diri masing-masing dan sesuai kemampuan. Kakak iparku yang Ono selalu bilang dia cari uang kerja keras ya uangnya buat dia sendiri dan keluarganya di sana. Bukan buat dibagiin sama saudara-saudara. Ya betul lah, masalahnya kalau dia susah sendiri di negara lain, kagak ada yang bantu coy. Inilah bedanya orang yang mentalnya kalau udah kerja di luar, dia udah usaha sendiri, kerja sendiri, nggak ada kepikiran harus bantu orang yang nggak butuh bantuan. Paham gak sih? Hal sepele yang aku maksud itu gini kak, kadang kakak ipar aku yang nomor 2 tiba-tiba suka ngasih sembako, terus pernah juga pas dia ada rezeki lebih tiba-tiba ngasih uang saku. Sepele, sederhana, tapi membuatku merasa berarti. Kalau gue sendiri ya, orangnya tuh rada takut kalau dibantu sama orang gitu, kalau tiba-tiba dikasih duit, tiba-tiba dikasih sembako, karena Nanti gue mesti balas apa nih? Bingung kan? saran gue sih, udah gak usah baper-baper banget sama ipar lo yang itu. Satu, dia gak nyusahin lo. Kedua, itu juga bukan kewajibannya dia ngebantu lo. Toh lo juga gak susah, lo bisa berdiri di atas kaki lo sendiri. Please, jangan pernah berharap bantuan dari orang lain. Udah syukur ada ipar-ipar lain yang baik sama lo, oke? Oke guys, itu dia tadi cerita Cutem tentang pengalaman pelit bersama orang-orang terdekat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan diaktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye-bye!